Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Kartika Dewi dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemikiran tokoh pembaharuan dalam dunia Islam. Pembaharuan Islam di Indonesia. Isu pembaharuan di Indonesia tidak dapat dipungkiri selalu terkait dengan tokoh-tokoh seperti Harun Nasution, Nurholis Madejid, Dawam Raharujo, Muslim Abdurrahman, Kunto Wijoyo, dan tokoh-tokoh lainnya. Isu pembaharuan ini juga banyak memicu kontroversi karena banyak pihak yang menilai dekat sekali dengan pemikiran liberal maupun sekuler. Dalam konteks pembaharuan di Indonesia, pemikiran Nurholis Madejid dan Kunto Wijoyo tidak bias diabaikan. Originalitas karena kemajuan pemikiran banyak menjadi perbincangan dan diskusi akademik di berbagai wilayah dan bidang ilmu, tanpa kecuali di bidang pendidikan. Selanjutnya, pemikiran pembaharuan Nurholis Madejid. Nurholis Madejid yaitu salah satu tokoh Islami pembaharuan modern di Indonesia yang telah mengalami dua kultur pendidikan Islam dan sekuler. Pemikiran Nurholis Madejid selalu dikaitkan dengan ide sekularisasi, namun Cak Nur yaitu sapaan akrab Nurholis sangat optimisme melihat masa depan agama di Indonesia, terutama dalam merespons sekularisasi. Sekularisasi itu kondisi yang tak terelakkan bagi masyarakat awam maupun namun juga kalangan terpelajar. Lalu selanjutnya yaitu Nurholis Madejid menjelaskan dua ide besar tentang pembaharuan. Yang pertama, modernisasi. Modernisasi adalah produk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat manusia mampu membentuk serta mengendalikan alam. Modernitas ditandai dengan proses pembaharuan yang sangat cepat dengan melibatkan industrialisasi dan urbanisasi. Dalam konteks Islam adalah agama yang secara sejati memiliki hubungan organik dengan ilmu pengetahuan dan mampu menjelaskan kedudukan ilmu pengetahuan tersebut. Dalam kerangka keimanan, Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, tetapi justru menjadi pengembangan dan tidak melihat perpisahan antara iman dan ilmu. Pemikiran yang kedua adalah sekularisasi menurut Nurholis Madejid. Sekularisasi tidaklah dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme, sebab sekularisme adalah nama sebuah ideologi, sebuah pandangan berfungsi sangat mirip dengan agama. Sekularisasi dipahami sebagai bentuk pemahaman yang membebaskan. Proses pembebasan ini diperlukan karena umat Islam akibat perjalanan sejarahnya sendiri tidak sanggup lagi membedakan nilai-nilai yang disangkanya Islami itu mana yang transendental, mana yang temporal. Selanjutnya yaitu pemikiran menurut Kunto Wijoyo. Pembaharuan Islam di Indonesia adalah Kunto Wijoyo. Beliau seorang sejarawan dan budayawan. Ide-ide pembaharuan tidak bias dinafikan. Pendekatan dialektis yang digunakan Kunto Wijoyo tentang kondisi umat Islam yaitu normatif, subjektif, dan empiris. Objektif merupakan pendekatan yang sejalan dengan pemikiran Berger dalam konteks sirkularisasi masyarakat. Kunto Wijoyo 1993-174 dengan mengutip Berger menyebutkan bahwa ranah ekonomi merupakan ranah yang paling cepat terkena dampak sirkularisasi tersebut.
Ekonomi kapitalis merupakan ranah yang sudah dibebaskan dari agama dan menjadi sektor sekuler. Kuntowijoyo, beliau seorang sejarawan dan budayawan. Ide-ide pembaharuan tidak bias dinafikan. Pendekatan dialektis yang digunakan Kuntowijoyo tentang kondisi umat Islam yaitu normatif, subjektif, dan empiris. Objektif merupakan pendekatan yang sejalan dengan pemikiran Berger dalam konteks sirkularisasi masyarakat. Kuntowijoyo 1993-174 dengan mengutip Berger menyebutkan bahwa ranah ekonomi merupakan ranah yang paling cepat terkena dampak sirkularisasi tersebut. Ekonomi kapitalis merupakan ranah yang sudah dibebaskan dari agama dan menjadi sektor sekuler. Selanjutnya, Islam harus membangun paradigma teoritis atas dasar Selanjutnya, Islam harus membangun paradigma teoritis atas dasar kerangka epistemik dan etis dasar ajaran Islam itu sendiri. Secara normatif, Islam merupakan seperangkat sistem nilai yang mempunyai kebenaran absolut dan transendental. Normativitas Islam ini harus diturunkan menjadi kerangka kerja operasional melalui dua media, yaitu ideologi dan ilmu. Islam menjadi ideologi karena tidak saja mengkonstruksikan realitas, namun juga kemampuan membongkar realitas yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan eskatologis dan berdasar nilai-nilai etis yang dimilikinya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.